وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa daharad dahirina amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib, yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah melewati hari raya kurban atau 10 Zulhijjah, yang beberapa hari lagi kita akan menyambut tahun baru Islam, atau boleh dikatakan kita sedang berada di hari-hari akhir daripada bulan Zulhijjah atau daripada tahun 446 Hijriah. Ada sebuah perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang selalu digemakan di saat akhir tahun, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, atau koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi di hari kiamat. Ada yang sangat penting yang kita koreksi atau evaluasi dalam
akhir tahun ini adalah tentang diri kita sendiri. Sebagaimana kita maklum bahwa sebuah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada kita, yaitu iman. Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Allah mengangkat derajat kalian yang beriman. Namun orang yang beriman yang diberikan ilmu diangkat oleh Allah lebih tinggi beberapa derajat daripada yang lainnya. Nah, sehingga orang yang beriman itu dalam pandangan ulama tasawuf atau ulama sufi, termasuk dalam ulama tauhid, terbagi ada 3 macam. Ada yang orang beriman itu disebut orang awam. Yang kedua, orang yang beriman disebut dengan orang khawas. Yang ketiga, orang yang beriman yang disebut dengan khawasul khawas. Atau dengan istilah lain, ada orang yang beriman yang pertama disebut dalam kelompok mubtadi'in, orang yang beriman tapi pemula. Yang kedua ada mutawassitin, orang yang pertengahan. Yang ketiga ada muntahin, orang yang sudah puncak. Sekarang boleh jadi iman kita sekarang, derajat iman kita ini disebut dengan orang awam. Kita mungkin bukan orang khawas, apalagi orang khawasul khawas. Kita hanya orang yang beriman awam, atau yang disebut keumuman atau kebanyakan iman orang. Yang mana kebanyakan iman orang yang awam itu tingkatan imannya adalah ilmu yakin. Ilmu yakin, yaitu kita beriman kepada Allah bukan hanya ikut-ikutan, tetapi kita beriman kepada Allah karena kita belajar, karena kita menggunakan akal, lalu kita belajar, sehingga kita dapat mengetahui segala penjelasan keimanan itu dengan 2 dalil. Pertama dalil naqli, yang kedua dalil akli. Dalil secara Al-Quran, yang kedua dalil secara akal. Oke, inilah kebanyakan kita, kebanyakan orang yang beriman berada dalam posisi iman ilmu yakin. Dengan kata lain, beriman kemudian mempelajari ilmu iman, belajar sifat 20 mulai wujud sampai mutakallimun dengan dalil-dalilnya, dengan dalil naqli, dalil Al-Quran mulai wujud, ditakuni apa dalil naqlinya, dia bisa menyebutkan. Kemudian dalil secara akal, apa dalilnya, dia bisa menyebutkan, dan itu menjadi keyakinan dia, maka keyakinan itu disebut ilmu yakin. Ini
bagian daripada iman kebanyakan orang yang beriman yang mengkaji atau menuntut ilmu. Nah, berikut ada sebahagian kita punya keinginan ingin naik keimanan kita ini atau tingkatan beriman kita ini menjadi orang khawas. Kita ingin menjadi orang yang khawas. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang khawas, maka berarti kita harus menjadi seseorang yang disebut dengan salik atau seorang murid yang di dalam istilah tasawuf, salik itu adalah orang yang berjalan menuju Allah dengan meningkatkan kualitas iman dari ilmu yakin, ingin naik kepada ainul yakin, lalu dia menjalani proses itu, maka dia disebut dengan salik. Atau dengan bahasa lain dia disebut dengan murid. Lain murid sekolah itu lain. Ini muridun, arada yuridu iradatan fahuwa muridun, murid. Apa arti murid? Arti muridun itu orang yang punya keinginan meningkatkan kualitas imannya dari ilmu yakin kepada ainul yakin dengan mempelajari ilmu iman dan ilmu tasawuf, kemudian dia menjalani kehidupan yang disebut dengan kehidupan suluk atau yang disebut dengan kehidupan bertarekat. Maka apabila kita ingin meningkatkan kualitas keimanan kita dari ilmu yakin kepada ainul yakin, maka kita satu, mempelajari ilmu keimanan yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah dengan kandungan sifat 20 dan mengkaji Muhammadur Rasulullah dengan penjelasan-penjelasan sesuai dengan ilmu ainul yakin. Bahasa kita, belajarlah sifat 20 yang uraiannya itu agak lebih meningkat. Yang kedua, belajarlah dia ilmu ahwalul qalbi, ilmu tentang keadaan hati, ilmu tentang keadaan hati. Ilmu apa yang membicarakan tentang keadaan hati, atau dengan ilmu tersebut kita bisa mengetahui keadaan hati kita, mungkin suatu saat bisa mengetahui keadaan hati orang lain. Ilmu itu tidak lain adalah ilmu tasawuf. Sehingga Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari di
dalam kitabnya yang bernama Kifayatul Atqiya mendefinisikan atau mentakrifkan ilmu tasawuf itu ialah ilmu yu'rafu bihi ahwalul qalbi minal awsafil mahmudati wal awsafil mazmumati. Ilmu tasawuf itu ialah sebuah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu tersebut bisa diketahui keadaan hatinya ataupun keadaan hati orang lain, yang keadaan hatinya ini minal awsafil mahmudati, daripada bersifat dengan sifat yang terpuji, wal awsafil mazmumati, dan bersifat dengan sifat yang tercela. Atau bahasa kita, ilmu tasawuf itu adalah ilmu, dengan ilmu tersebut kita mengetahui keadaan hati kita. Apakah hati kita ini sudah baik atau belum baik? Apakah hati kita ini masih kotor atau sudah bersih? Apakah hati kita ini mempunyai sifat yang terpuji atau sifat yang tercela? Itulah yang dibahas dalam ilmu tasawuf. Yang ilmu tasawuf membahas tentang itu disebut dengan at-tasawuful khuluqiyyu, tasawuf akhlak. Tasawuf akhlak. Nah, seperti kita belajar kitab Hidayatus Salikin. Dalam kitab Hidayatus Salikin, kitabnya Melayu, bahasa Arab Melayu, disusun dan dikarang oleh orang kita Indonesia sendiri, bernama Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi, Palimbang. Syekh Abdul Samad Palimbang ini peguruan atau kawan sejawat dengan Batu Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Saguru lawan siapa? Saguru lawan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani, atau yang dikenal dengan Syekh Samman, karena tercatat atau terkenal murid Syekh Samman dari Madinah yang terkenal dengan wali kutub, yang bulan Zulhijjah ini dirayakan haulnya, yang sering dikatakan dengan haul Syekh Samman. Nah, itu murid sidin yang terkenal di Indonesia ini ada 4 serangkai. Pertama, Batu Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kedua, Syekh Abdul Samad Palimbang. Yang ketiganya, Syekh Abdul Wahab Bugis. Yang keempat, Syekh Abdul Rahman Betawi, Jakarta. Ini disebut 4 serangkai murid daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani. Masing-masing jadi ulama besar, menjadi orang sufi besar, wali besar, masing-masing punya karangan kitab.
Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ngarang kitab Sabilal Muhtadin, ngarang kitab Fathur Rahman, dan yang kitab-kitab lainnya. Syekh Abdul Samad Palembang juga mengarang kitab, di antaranya Melayu adalah kitab Hidayatus Salikin. Yang kedua kitab Sairus Salikin. Sedangkan Syekh Abdul Wahab Bugis sidin kadada bepeninggalan karangan, karena Syekh Abdul Wahab Bugis berikutnya kawin dengan anak Datu Kalampayan yang bernama Fatimah binti Syekh Muhammad Arsyad. Tadinya kawan jadi menantu, meninggal di Banjar atau di Kalimantan, bakubur di Kalimantan Jua atau di Kabupaten Banjar yang dikenal dengan tempat tungkaran mayit bagi laki bini bakubur. Syekh Abdul Wahab Bugis lawan Datu Fatimah anak Datu Kalampayan. Sedangkan Syekh Abdul Rahman Betawi di Jakarta sama lah. Lalu belajarlah tasawuf untuk meningkatkan kualitas iman kita supaya jangan jadi awam lagi. Belajar kitab Hidayatus Salikin. Di dalam kitab itu dijelaskan banyak hal, yang diantaranya adalah tentang sifat-sifat hati. Yang baik itu kayak apa, yang buruk itu kayak apa, dan hal-hal seluk-beluk tentang hati. Nah, ketika itu dia pun berusaha belajar sambil belajar. Belajar apa? Belajar tarekat. Belajarlah tarekat. Tarekat berupa apa? Tarekat berupa amaliyah. Ayo sudah belajar tarekat. Lamun ada gurunya pas. Umpat Anda belajar tarekat Naqsyabandiyah kah? Belajar tarekat Qadiriyah kah? Belajar tarekat Alawiyah kah? Atau tarekat Ghazaliyah kah? Belajar tarekat Syadziliyah kah? Atau tarekat dengan wiridan memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, dan memperbanyak zikir serta membaca Al-Quran. Nah, itu digawi ilmunya sambil dituntut, sambil berzikir, sambil beristighfar, sambil bersolawat, sambil dipakai ilmu yang kita pelajari tadi. Maka insya Allah iman kita, kedudukan kita berubah menjadi iman ainul yakin. Di mana barometernya? Barometer atau ukurannya bahwa iman kita ini sudah meningkat. Satu, kita kada takut lagi kepada yang selain Allah. Ada lagi takutan lawan hantu, ada lagi takutan lawan manusia, ada lagi takutan lawan ini. Satu. Yang kedua, dia semakin kuat berpegang kepada Allah dalam segala urusan.
Dia tidak berpegang dengan harta, kada. Dia kada berpegang dengan jabatan dan berpegang kepada kekuasaan, tidak. Dia hanya berpegang kepada Allah. Nah, berikutnya adalah dia sudah tidak mencintai dunia lagi. Dunia sudah kada masuk dalam hatinya lagi. Walaupun dunia itu banyak di tangannya, tapi ia tidak banyak memikirkan, di hatinya cuma Allah. Berikutnya adalah hati kita selalu berhadap kepada Allah. Maka apabila keadaan kita begitu, berubahlah keadaan kita, dan kita bukan orang awam lagi, tetapi orang yang sudah istimewa. Kenapa? Karena sudah tidak takut lagi kecuali kepada Allah. Dia tidak ada takut, khawatir dengan masa depannya. Istilah orang sekarang gak ada lagi takutan, aku nih kayaknya kayak apa, aku nih kayaknya tuha kayak apa, kemudian apanya, gak ada lagi. Kenapa? Karena dia cuma takutnya kepada Allah. Dia sudah apapun berpegang kepada Allah. Dia tidak berpegang dengan usahanya, dia tidak berpegang dengan hartanya, dia tidak berpegang jabatannya, dia tidak berpegang dengan amal ibadahnya. Yang dipeganginya cuma Allah. Kita kadang-kadang berpegang kepada manusia, lamun kadada sipulan jar kayak apa nasibku. Kan kadang-kadang kita begitu tuh, lamun kadada pian kayak apa nasib ulun. Nah, itu seakan-akan dia berpegang kepada makhluk, tidak berpegang kepada Allah. Cukup i'timaduhu ala Allah, dia berpegang kuat kepada Allah, karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal, siapapun yang hatinya berpegang kepada Allah dalam hal apapun, dia berpegang dengan Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah yang mencukupi dia. Dia kada usah khawatir, Allah yang mencukupi dia. Nah, sehingga kelihatan imannya lebih mantap. Berikut, dia tidak cinta dunia, hilang kadada sedih, dapat dunia tidak gembira, kegembiraannya cuma dengan Allah. Nah, sehingga bukti bahwa dia sudah tidak mencintai dunia lagi, yaitu tadi hilang kada galau, kada sedih, datang kada bergembira, kemudian dia mengeluarkan apa yang ada, atau dia banyak memberikan, membantu, bersedekah, berinfak dan berhibah kepada orang lain. Nah, bila sudah kayak ini,
maka naiklah martabatnya, bukan lagi orang yang beriman yang awam, tetapi orang yang beriman yang khawas. Dan inilah yang mudah-mudahan kita ke depan kawa fokus kayak apa, jangan jadi orang awam lagi. Kita ingin jadi kelas naik, kada selamanya jadi orang awam. Momen 1447 Hijriah yang akan datang adalah momen kita untuk naik kelas. Kada lagi aku ingin jadi orang awam, tapi belajar menuju orang yang khawas, bahkan kalau bisa menjadi orang khawasul khawas. Di samping ilmunya tadi, dia memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, dan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, ketika kita melakukan itu, maka kita disebut salik. Memang kita orang yang berjalan, memang kita orang yang ingin mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah ikhlas dan seterusnya. Maka Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang ingin berjumpa Allah, berjumpa Allah dalam dua pengertian. Satu pengertian zahir, berjumpa Allah Ta'ala itu mati dalam keadaan iman, kemudian di akhirat dia berjumpa Allah, Tuhan ridha. Maka siapa yang ingin berjumpa Allah, mati dalam keadaan iman dan berjumpa Allah di akhirat, Allah Ta'ala ridha, falya'mal 'amalan shalihan, maka beramallah amal soleh. Ia lakukan amal soleh, sembahyang, puasa, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, tapi lagi wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan mensyirikatkan Allah dengan ibadah terhadap siapapun. Dalam beribadah ikhlas, sembahyang ikhlas, baca Quran ikhlas, berzikir ikhlas, bersolawat ikhlas, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini pengertian zahir. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa Allah dalam maksud sampai ke hadirat Allah, yaitu mencapai kesucian jiwa, mencapai kesucian diri, dirinya sudah bersih, ingin begitu, lalu mendapatkan ilmu ma'rifatil haqiqiyah, mendapatkan ilmu ma'rifat yang sebenarnya,
Dengan ilmu ma'rifat yang sebenarnya itu dia wusul ilallah, sampai kepada Allah Ta'ala. Namun siapa yang menginginkan itu fal ya'mal amalan sholihah, hendaklah beramal amal soleh. Dengan kata lain, laksanakan syariat, jangan kada bersyariat. Tidak ada rumusnya orang yang sampai ke Allah Ta'ala itu tanpa syariat, tidak ada. Tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Orang nang kisahnya harap ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, tapi kada ada syariat, kafir zindik. Syariat sembahyang, puasa dan yang lainnya, namun wala yusyrik biibadati rabbih ada. Dalam ibadah jangan syirik, dalam pengertian pakai hakikat. Orang yang ingin berjumpa Allah, pakailah syariat dan hakikat yang sebenarnya. Nah inilah nang hendak kita capai. Nang kayak apa sebenarnya iman kita ini naik dari iman ainul yakin kepada ainul yakin. Kita ini berubah dari orang yang beriman yang awam menjadi orang yang khawas dengan cara yang begini tadi. Pelajari ilmu imannya, perbanyak istighfar, zikir dan sholawat, belajarlah ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Yang pada akhirnya kita benar menjadi orang yang khawas. Artinya orang yang beriman nang sudah istimewa lagi. Sudah istimewa. Kalau sudah orang beriman ini istimewa, maka bahasanya sebelum dia masuk surga di akhirat, dia sudah surga di dalam dunia. Dengan dalil Allah berfirman, "Paman man khafa amma man khafa maqama rabbih jannatan." Orang yang benar-benar ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan dua surga. Surga di dalam dunia yang disebut dengan surga ma'rifat. Yang kedua, jannatul ajilah, surganya Allah di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, itulah bahan koreksi introspeksi kita yang kita akan mengakhiri 1446 Hijriah masuk kepada 1000 Muharram 1447 Hijriah. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sembilan baritan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa ta'ala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa ta'ala
kumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الحمد رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أن نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.